Tanggal 16 Mei 2023 adalah hari yang bersejarah bagi Timnas Indonesia. Karena setelah penantian yang sangat lama, Timnas kita akhirnya bisa kembali meraih medali emas di ajang SEA Games cabur sepak bola. Setelah pada malam tadi, Timnas kita berhasil mengalahkan Thailand dengan skor telak 5-2. Sebuah match yang banyak dipenuhi oleh drama dan konflik di penghujungnya, namun berakhir manis untuk kita. 4 Desember 1991 adalah hari terakhir di mana Timnas Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang SEA Games. SEA Games saat itu diselenggarakan di ibu kota Manila di Filipina. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B yang menganggotakan Malaysia, Vietnam, tuan rumah Filipina, dan juga Indonesia. Indonesia berhasil menyapu bersih semua pertandingan grup dengan kemenangan dan berhasil lolos ke babak semifinal sebagai juara grup. Di babak semifinal, Timnas Indonesia bertemu dengan Singapura. Dan pertandingan final tersebut terjadi dengan sangat sengit. Banyak peluang tercipta, namun tidak ada satu gol pun yang terjadi. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak extra time dan tetap tidak terjadinya gol dan harus dilanjutkan lagi ke babak adu penalti. Dan untungnya pada saat itu di babak adu penalti, Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 4-2 melawan Singapura dan berhasil lolos ke babak final. Di babak final, Thailand menjadi lawan Timnas Indonesia. Always ya. Kayaknya kalau Timnas Indonesia harus ke final, kayaknya lawan Thailand terus gitu. Dan pada pertandingan final ini juga tidak jauh berbeda dengan pertandingan di semifinal, yang mana tidak ada satu gol pun yang tercipta selama 120 menit dan pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Namun pada akhirnya Timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali emas ke tanah air setelah berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 4-3 di babak adu penalti pada saat itu. SEA Games 1991 menjadi terakhir kali Timnas kita meraih gelar medali emas di ajang SEA Games cabur sepak bola. Dan setelah itu tidak ada lagi. Meskipun Timnas Indonesia sempat lolos ke babak final beberapa kali. Dan kalian tahu tim mana yang sering menjaga Timnas Indonesia di ajang SEA Games? Ya, Thailand juga. Ujung-ujungnya Thailand. "32 tahun setelah itu, Timnas Indonesia bersama dengan Coach Indra Sapri kembali mencoba untuk membawa pulang medali emas ke tanah air, mana SEA Games kali ini diselenggarakan di Kamboja, dan Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama 4 tim lainnya, yaitu Myanmar, tuan rumah Kamboja, Filipina, dan juga Timor Leste. Dan lagi-lagi Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih semua pertandingan grup dengan kemenangan, termasuk saat melawan tuan rumah Kamboja, seperti yang mereka pernah lakukan di waktu dulu. Kalau sebagai juara grup, Timnas Indonesia bertemu dengan Vietnam di babak semifinal, tim yang selalu menyulitkan Timnas Indonesia di beberapa pertemuan terakhir. Dan benar saja, di pertandingan ini Timnas Vietnam berhasil menyulitkan lagi Timnas Indonesia. Karena ketika Timnas kita mencetak gol, tak lama kemudian Timnas Vietnam berhasil menyamakannya. Jauh datangnya dan diberikan kepada Pantung hampir saja dalam babak dan pada menit 60, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang pemain saja setelah Arhan Pratama mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit. Padahal Arhan bermain dengan cukup penting di pertandingan ini, mana 2 gol awal Indonesia tercipta dari hasil lemparan throw-in-nya. Dari Wakfan, Arhan Pratama, tinggi dan tengah berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung masuk ke yes! Meskipun bermain dengan 10 orang pemain, tak lantas membuat mental pemain Timnas Indonesia langsung down. Mereka masih bermain dengan cukup bagus, dan pada akhirnya Taufani berhasil menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan di 3 menit terakhir tambahan waktu. Dan sekali lagi Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak final. Fajar, oh Taufani,
Di babak final, seperti yang sudah kita duga, ketemu Thailand lagi. Setelah Thailand berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0 di babak semifinal. Di atas kertas, mungkin timnas Thailand lebih diunggulkan, melihat dari beberapa hasil pertemuan di antara mereka berdua. Namun ternyata di luar dugaan, timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu melalui gol Ramadan Samanta pada menit ke-20 dan detik-detik terakhir babak pertama. Di fase halftime, timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Thailand. Di babak kedua, timnas Thailand baru bisa melakukan perlawanan kepada timnas Indonesia dan akhirnya berbuah sebuah gol pada menit ke-60 melalui gol dari Anan. Tendangan penjuru keempat kalinya. Kemudian timnas Indonesia melakukan beberapa serangan dan berhasil menciptakan beberapa peluang, namun sayangnya belum bisa menjadi gol. Sampai akhirnya di detik-detik terakhir babak kedua, dan disinilah mulai terjadinya konflik di antara kedua tim, karena pada awalnya timnas Indonesia mengira kalau pertandingan sudah berakhir karena wasit meniup peluit panjang. Namun ternyata peluit tersebut tidak mengisyaratkan pertandingan berakhir, melainkan ada sebuah pelanggaran yang terjadi oleh pemain Indonesia kepada pemain Thailand. Ya, 200 juta lebih penduduk Indonesia ternyata kena prank. Dan dari free kick itulah timnas Thailand berhasil mencetak gol penyama kedudukan, yang akhirnya memaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time. Prank dari wasit. Bongsakon angkat tinggi berdua. Hati-hati Indonesia. Bongsakon sendirian. Sempat terjadi konflik juga di sini, namun masih bisa dikondisikan. Pertandingan pun berlanjut ke babak extra time. Dan belum semenit berjalan babak extra time babak pertama, timnas Indonesia berhasil kembali unggul lewat gol Irfan Jauhari setelah memanfaatkan kesalahan dari bek Thailand dan membuat skor menjadi 3-2. Dan di sini terjadi sebuah konflik yang sangat besar itu, sampai terjadi keributan di antara kedua kubu, di antara staf pelatih maupun pemain Indonesia dengan staf pelatih dan juga pemain Thailand. Bahkan ada salah satu staf Indonesia yang sempat terkena pukulan oleh salah satu staf dari Thailand, mana pada staf Indonesia tersebut berniat untuk melerai pertengkaran tersebut, namun harus menerima pukulan dari staf Thailand. Dan ya, kejadian konflik tersebut cukup besar dan cukup menyita banyak waktu. Dan hasil dari konflik tersebut, beberapa pemain dan beberapa staf antara kedua kubu menerima kartu merah dari wasit. Dua pemain Thailand kalau nggak salah itu mendapat kartu merah di akibat perkelahian ini. Tapi akhirnya pertandingan dilanjutkan lagi. Setelah Thailand bermain dengan hanya kurang dari 10 pemain, timnas Indonesia berhasil menambah keunggulan 2 gol melalui gol Fajar dan Beckham Putra. Ini masih Rafael Pradi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar syuting dan masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan tidak gol tadi. Sama lagi Beckham. Peluit panjang berbunyi dan Indonesia akhirnya keluar sebagai juara SEA Games 2023. Dan ya tentunya gue sangat senang sekali timnas Indonesia berhasil menjadi juara di ajang SEA Games cabang olahraga tahun ini. Karena ini adalah kejuaraan ketiga kalinya Indonesia di ajang SEA Games. Dan kalau gue lihat dari penampilan Indonesia di final kemarin juga cukup bagus ya. Sepertinya timnas Indonesia mulai semakin berkembang gitu pun secara permainannya. Mana kombinasi antar pemain juga sangat baik, terutama saat serangan balik gitu. Dan beberapa pemain Indonesia juga cukup mulai berani melakukan skill individu ya untuk melewati pemain-pemain lawan. Cuma kalau gue lihat sih masih ada beberapa pemain yang masih terlihat agak egois gitu. Mana pada ada peluang yang mereka bisa ngumpan ke teman yang lebih terbuka ruangnya, tapi malah dipilih buat syuting gitu. Yang gue harap sih bisa lebih kurangin lagi egoisnya di pertandingan selanjutnya. Semoga mereka bisa
konsisten gitu berkembang dan juga sampai ke timnas seniornya. Jadi kita tentunya patut bangga karena timnas Indonesia berhasil jadi juara lagi di SEA Games kali ini. Dan kita tidak hanya bisa menang secara hasil, tapi kita juga berhasil menang secara mental gitu. Nah, tidak banyak itu tim yang telah berhasil disamakan skornya oleh tim lawan tapi tetap bisa tampil bagus gitu. Dan ternyata Indonesia tetap bisa bermain bagus, mentalnya tetap bisa terjaga dan stamina pemain juga masih bagus itu walaupun sampai 120 menit. Jadi terima kasih telah menonton sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.